Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Jaka di pembelajaran komputer hari ini, yaitu pelajaran Microsoft Office Word. Karena kalian kan sekarang sudah kelas 4, jadi di semester pertama ini kalian belajarnya Microsoft Office Word ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran ini, mari kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja kita ke Microsoft Office Word. Perhatikan baik-baik ya. Microsoft Word adalah program pengolah kata yang berfungsi untuk membuat pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan tulisan atau teks, misalkan untuk membuat surat, membuat undangan, membuat diary, menulis puisi, menulis lirik lagu, cerita, pengumuman, dan lain-lain. Intinya, Microsoft Office Word itu membantu kita melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tulisan. Nah, untuk memulai program Microsoft Office Word, kita klik Microsoft Office Word-nya. Nah, ini tampilan awalnya ya. Ini tampilan Microsoft Office Word. Ini ada template, ini ada blank dokumen. Untuk membuat dokumen baru, kita pilih yang blank dokumen. Nah, tampilan dari Microsoft Office Word ini atau interface dari Microsoft Office ini seperti ini ya. Di atas ini ada namanya Quick Access ya. Jadi fungsi dari Quick Access itu adalah sebagai shortcut atau tombol cepat. Jadi misalkan kita ingin menyimpan file, kita bisa langsung klik tombol save yang ada di sini. Jadi tidak perlu lagi ke file, ke save, tidak. Jadi tidak perlu harus ke menu file dulu baru klik save. Nah, kalau melalui Quick Access langsung saja di sini klik save. Quick Access dapat kita modifikasi. Mau kita tambahkan fungsinya, mau kita tambahkan tombol-tombolnya, atau kita hilangkan. Misalkan Pak Jaka klik ini, di centangnya dihilangkan, nah ini fungsi save-nya hilang. Kalau ingin menambahkan berarti kita pilih di sini. Nah, nanti fungsi save-nya muncul lagi. Jadi ini bisa kita modifikasi sesuai keinginan kita. Mau ingin kita tambahkan atau mau kita kurangi. Kalau di sini juga ada yang namanya more comment. Nah, ini nanti ya, apa sih bahasanya, tingkatannya lebih tinggi lagi kalau kita sudah begini. Untuk pengenalan kita tidak ke sini dulu. Nah, kemudian di sini juga ada namanya title bar atau untuk menampilkan judul dokumen kita atau untuk menampilkan nama file dokumen kita. Kemudian di sini ada yang namanya ribbon display option. Kalau kita klik ini, nah di sini ada pilihan auto hide ribbon. Nah, ini ribbonnya hilang ya. Jadi yang dimaksud dengan ribbon itu adalah ini nih. Nah, ini ribbon atau bahasa Indonesia pita. Ribbon itu kan pita. Ini ribbon semua yang ada di sini. Kemudian ada untuk memperkecil tampilan Office Word. Misalkan kita klik minimize nih. Jadi Microsoft Office Word-nya itu akan tidak hilang, tapi akan terdapat di sini nih, minimize. Apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya begitulah, minimize. Jadi meletakkan atau tidak menampilkan secara penuh
Microsoft Office Word. Kalau kita klik lagi di taskbar ini, dia akan kembali. Kemudian ada ini untuk tombol restore down ini. Kalau tampilannya sudah penuh, kalau kita klik restore down, nah tampilannya tidak penuh. Tampilan Microsoft Office-nya tidak akan memenuhi desktop. Nah, ini kita maximize lagi, nah, tampilannya akan penuh. Nah, kalau tombol ini adalah tombol untuk menutup program Microsoft Office Word. Kemudian ada namanya tab menu, ada file, home, insert, design, layout, preferences, mailing, dan lain sebagainya. Ini masing-masing tombol atau masing-masing dari tab menu memiliki grup ya, grup. Kalau di home ada grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraf, ada grup style, dan ada grup editing. Begitu juga dengan menu insert, nanti dia punya grup juga, lebih banyak grupnya. Desain juga grupnya, ada grup dokumen, ada grup page background. Ini adalah penggaris atau ruler, ada di atas dan ada juga yang di samping. Nah, yang berkedip-kedip ini namanya kursor ya. Jadi kursor adalah untuk menunjukkan di mana kita memulai mengetik nih, seperti ini. Ini kursor nih, sob. Kursor adalah titik-titik. Jadi kursor menunjukkan awal kita mengetik. Nah, ini lembar kerjanya ya, ini kertas putih. Nah, di bawahnya ini ada informasi halaman. Jadi ini baru halamannya baru 1 dan kita berada di halaman 1. Nah, ini kita berada di halaman 2 dari 2 halaman. Kalau misalkan Pak Jaka kembali ke halaman 1, nah nanti ini muncul kita berada di halaman 1 dari 2 halaman ya, gitu ya. Nah, ini tadi kita sudah mengetik. Kursor adalah, jadi ini dihitung sama Microsoft Office Word-nya. Yang dihitung adalah per kata, bukan per huruf tapi per kata. Nah, ini hitungannya dua kata. Ini jenis bahasa yang dipakai. Kemudian ini ada mode tampilan. Ini mode tampilan print. Ini mode tampilan print layout. Dan ini tampilan web layout. Kemudian di sini ada untuk zoom in, untuk membesarkan. Ini ada untuk zoom out, mengecilkan area kerja kita. Nah, di samping adalah roller. Nah, ini untuk menggeser ke atas atau ke bawah. Ini juga ada panahnya juga. Ini juga muncul panahnya. Kalau roller itu caranya kita klik kiri, tahan, geser ya, geser ke atas atau ke bawah. Kita lanjut ke penanganan file, yaitu ada kita klik menu file, kemudian ada new itu untuk membuat dokumen baru ya. Ini ada blank dokumen dan ini ada berbagai macam template yang disediakan oleh Microsoft Office Word. Jadi template itu desain yang sudah disediakan oleh Office Word. Jadi kalau kita ingin membuat tulisan yang bentuknya seperti ini, udah kita klik ini aja, nanti tulisan yang kita ketik
akan mengikuti tampilan dari template ini. Banyak templatenya tuh. Ini untuk membuat CV atau resume, data pribadi. Tuh ada ijazah juga, ada template sertifikat juga. Ada template untuk membuat undangan. Banyak ya templatenya. Nah itu kalau new. Nah kalau open fungsinya untuk membuka file yang ada di dalam komputer kita. Misalkan ingin membuka file ini, ya udah kita klik aja filenya, kemudian nanti akan terbuka di sini. Jadi open itu untuk membuka dokumen yang sudah kita buat. Kemudian ada save. Save itu fungsinya untuk menyimpan, ya. Nah ini kan dokumennya sudah ada, jadi kita klik save, ya dia langsung menyimpan tuh. Ini udah menyimpan. Terus bedanya dengan save as apa? Kalau save as, kalau kita klik ada pilihan untuk mengganti nama file dan pilihan tempat menyimpan. Menyimpannya mau di mana itu terserah kita, mau di dokumen, mau di drive F, drive G. Kalau drive itu tergantung dari komputer kalian masing-masing ya. Biasanya secara default dokumen yang kita buat akan otomatis tersimpan di folder dokumen ini ya. Jadi kalau save as tadi ada pilihan tempat menyimpannya di mana dan pilihan untuk mengganti nama file di sini, nama file. Jadi itu ya bedanya ya. Kalau save langsung menyimpan tanpa ada pilihan. Kalau save as menyimpan dengan pilihan tempat disimpannya di mana dan pilihan mengganti nama atau jenis dokumen. Kalau kita membuat dokumen yang baru, artinya dari kosong seperti ini. Yang ini nih, ini kan kosong nih. Tes dokumen baru. Fungsi save dan save as itu sama ya. Jadi kondisi save dan save as itu sama adalah ketika kita ingin menyimpan dokumen yang sama sekali baru. Nih Pak Jaka klik save nih. Nah kan jadi sama seperti save as, ada pilihan tempat menyimpannya di mana, terus pilihan nama dokumennya apa. Jadi gitu. Paham ya? Kemudian ada juga untuk menutup dokumen, yaitu tombol close. Ini untuk menutup dokumen. Nah karena tadi belum kita simpan, jadi ada muncul pilihan ini, ingin disimpan, tidak ingin disimpan, atau tidak jadi menutup. Nah ini dokumennya, kemudian kita close. Nah jadi tertutup, ini juga kita close, file close. Nah hilang, ini juga kita tutup, ini belum disimpan, jadi nanti akan muncul pertanyaan ini, nggak usah disimpan. Menutup dokumen juga bisa dengan cara langsung mengklik tombol silang yang ada di atas ini ya. Bukan hanya dokumennya yang tertutup, tapi juga program Office Word-nya juga ditutup, close. Nah kan hilang. Microsoft Office Word-nya juga di close atau ditutup. Nah ada yang namanya tombol
undo dan tombol redo. Misalkan begini, ingin jajan. Ini ada salah ya, bukan jajan, harus jalan-jalan. Nah, tombol undo fungsinya untuk mengulangi jika terjadi kesalahan nih, tuh. Jadi yang sudah tulisan yang salah tadi diulang. Nah, kalau redo fungsinya untuk mengembalikan yang sudah terundo. Kalau Pak Jaka klik redo, nanti ini muncul lagi. Ya, jadi kalau misalkan undo, salah nih, harusnya jalan-jalan bukan jalan jajan. Pak Jaka undo, kemudian Pak Jaka tulis tulisan yang benar, jalan. Nah, ini seperti ini. Jadi undo itu fungsinya untuk mengulang jika terjadi kesalahan. Sedangkan redo fungsinya untuk mengembalikan yang sudah terundo. Ya. Jadi pembahasan Microsoft Office Word kali ini dicukupkan sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya di rumah. Oke, kita tutup aja ya. Close, kita tutup. Ini jangan disimpan, kita tutup. Nah, begitu. Oke, demikianlah pelajaran kita kali ini tentang Microsoft Office Word. Ya, jadi pertemuan pertama ini masih tentang pengenalan Microsoft Office Word ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Oke, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.